Halo everyone, welcome back to my channel. Ya, jadi biasanya di channel saya itu kalau bukan video traveling, saya juga bisa upload tentang cover lagu. Tapi kali ini beda. Jadi di video kali ini saya mau membuat video tutorial. Oke. Jadi mungkin kedepannya saya akan membuat video-video tutorial yang lainnya menyangkut teknologi. Ya karena kita nggak bisa traveling, nggak bisa kemana-mana, harus stay at home. Jadi ya biar tetap menjaga kreativitas, tentunya saya punya ide untuk gimana membagi pengetahuan tentang teknologi di channel saya. Well, jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara menginstal Windows 10 di Mac OS, baik itu MacBook atau di Mac Mini atau di iMac. Jadi caranya semua sama. Kalau kalian follow tutorial ini step by step pasti berhasil, karena saya udah coba dan itu berhasil. Ya, kenapa kita butuh Mac di Windows? Mungkin ada yang bilang, ngapain lagi, kita kan udah punya Mac, ngapain lagi install Windows. Jadi terkadang memang itu tuntutan pekerjaan ataukah buat gamers ya. Jadi ada beberapa software termasuk game yang didesain hanya bisa berjalan di Windows. Nah, makanya kita butuh Windows yang bisa kita install di Mac. Ya, ketimbang beli komputer baru atau laptop baru, kenapa enggak kita sebagai pengguna Mac memaksimalkan komputer kita. Jadi ibaratnya kita punya dua komputer dalam satu PC ya, dalam satu laptop. Jadi kita bisa switch mau ke Mac, mau ke Windows. Nah, sebenarnya bisa juga sih kita install di atas Mac, cuman kelemahannya itu dia nggak menggunakan semua resource yang ada pada Mac kita. Jadi mungkin pernah kalian mendengar yang namanya VirtualBox atau software semacamnya menginstal Windows di dalam Mac. Nah, tapi ya kita harus menentukan berapa maksimal RAM yang kita bisa alokasikan, dan itu membuat komputer jadi lebih lambat biasanya. Nah, jadi saya di sini berbagi tentang bagaimana menginstal Windows 10 pada Mac komputer menggunakan Bootcamp Assistant. Jadi ini legal, ini bukan crack, karena ini memang disupport oleh oleh Apple, karena aplikasinya ada dalam Mac OS itu. Jadi tanpa perlu berlama-lama, ayo kita mulai. Oke, sebagai informasi, saya menggunakan MacBook Pro 2017, kapasitas harddisk 256 GB, dan OS terbaru ya, saya sudah upgrade ke Catalina. Ya, jadi untuk memulai menginstal Windows, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menonaktifkan satu fitur yang ada di macOS, yaitu File Vault. Nah, jadi caranya kita ke Apple menu, lalu ke System Preferences, kemudian kita ke Security and Privacy, lalu File Vault. Nah, di sini sudah punya saya turn on File Vault, artinya sudah off ya. Nah, kalau punya kalian masih turn off File Vault, berarti mungkin masih dalam keadaan on. Nah, kenapa kita harus menonaktifkan ini? Jadi ini pengalaman pribadi saya ketika pertama kali saya membeli laptop ini. Saya mencoba untuk menginstal Windows 10, tapi gagal. Saya lalu mendiskusikannya dengan Apple Support. Lalu mereka meminta saya untuk menonaktifkan File Vault. Nah, akhirnya berhasil waktu itu saya install Windows. Nah, untuk menonaktifkan File Vault ini butuh waktu ya. Kalau saya waktu itu sekitar 2 jam karena datanya belum terlalu banyak. Nah, kalau misalkan laptop Anda sudah gunakan cukup lama, kemungkinan butuh waktu 6-7 jam. Apalagi kalau yang harddisknya kapasitasnya besar. Nah, menurut informasi sih katanya nanti kalau kita menonaktifkan ini, kita komputernya jadi less secure. Tapi kalau kita hanya sekedar pengguna biasa, saya pikir ya nggak terlalu penting-penting amat pakai File Vault. Nah, sepanjang kita punya password yang sudah cukup kuat ya. Nah, kecuali kita memang bekerja di bidang security, itu memang perlu mempertimbangkan untuk mengaktifkan ini. Karena data-data akan dienkripsi ya. Jadi katanya lebih aman
Secara teknis saya juga kurang paham, tapi saya melakukan ini ya atas risiko saya sendiri. Jadi kalian juga harus melakukan itu, risiko ditanggung masing-masing ya. Oke, jadi informasi yang penting juga kalau kita menonaktifkan file vault, dari beberapa informasi yang saya baca, komputer kita akan jadi lebih performanya lebih cepat, gitu katanya. Nah, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan cukup klik gambar gembok yang ada di bawah sini, lalu masukkan password kita. Nah, kemudian nanti ini akan on ya, akan aktif tombolnya. Nah, jadi kalau di sini turn on file vault berarti sudah dalam keadaan off. Nah, jadi saya nggak akan mengaktifkan, saya cukup close aja. Nah, jadi pastikan harus Anda turn off ya. Nah, ini saran saya ya, kalau yang gagal. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan mendownload file ISO Windows 10 langsung dari website Microsoft. Kita buka browser, saya lebih suka pakai Google Chrome ya. Kemudian di sini ketik aja download, ya itu sudah ada ya. Oke, lalu di link yang pertama muncul, kita klik ini. Oke, ini langsung dibawa ke website Microsoft. Download Windows 10 this image atau ISO file. Jadi tinggal pilih di sini Windows 10, confirm, kemudian language, ambil English aja, confirm. Lalu pilih 32 bit atau 64 bit. Saran saya ambil yang 64 bit agar nanti RAM-nya bisa dimaksimalkan, karena seingat saya 32 bit itu hanya mampu membaca RAM di bawah 4 GB. Nah, jadi kalau saya sarankan ambil yang 64 bit. Nah, saya nggak akan download karena saya udah download sebelumnya. Nanti kalau kalian klik ini, dia akan otomatis Google Chrome akan otomatis mendownload ISO filenya. Tapi saya sudah punya, saya sudah download di sini. Ini dia Windows 10, kapasitasnya sekitar 5 GB, lebih dari 5 GB ya, 5,42. Oke. Jadi saya nggak akan download ini. Oke, langkah selanjutnya adalah menjalankan aplikasi Bootcamp Assistant. Nah, di dock saya udah taruh di sini. Tapi kalau yang nggak ada tampil di sini, kalian buka lewat Finder, lalu Application, kemudian ke Utilities. Nah, di sini ada Bootcamp. Klik aja. Nah, ini informasi seputar Bootcamp. Mau baca, mau nggak, terserah. Saya lanjut aja ya, continue. Oke. Nah, di sini saya diminta untuk memilih ISO filenya. Jadi cukup klik tombol choose, kemudian cari di mana kita meletakkannya. Saya taruh di download Windows 10. Oke. Sekarang tentukan berapa berapa hard disk yang ingin dialokasikan untuk Windows. Nah, di sini by default 40 GB. Kalau Anda merasa kurang, ini ada tombol kecil di sini, cukup geser ke kiri. Saya akan mengalokasikan 100. Oops, sorry. Oke, 100 cukup lah. Karena hard disk saya yang 256. Kalau punya kalian yang lebih kecil ya gimana lah kalian manage-nya supaya cukup. Mau ambil yang default 40 boleh juga. Kemudian kita klik install. Nah, sekarang Bootcamp Assistant akan mendownload Windows Support Software. Nah, jadi ini butuh waktu ya sebenarnya, tapi tergantung dari koneksi internet kita juga. Kalau internet kita kencang, harusnya bisa lebih cepat. Nah, kalau di sini estimasinya 1 menit. Lumayan kencang nih internet hari ini. Oke, jadi kita tunggu saja proses downloadnya.
Oke, jadi sekarang sudah di tahapan copying Windows file, jadi kita tunggu aja. Udah saving Windows Support Software. Jadi versi yang terbaru ya, 6813. Kita harus memasukkan password administrator kita. Oke. Oke, jadi di sini MacBook saya langsung restart setelah proses tadi dan langsung masuk ke Windows. Nah, sekarang saya merekamnya pakai handphone karena udah nggak bisa pakai screen recording. Oke. Ya, jadi kita lihat proses instalasi Windows sudah mulai berjalan. Oke, kalau yang udah biasa nginstal Windows mungkin sudah nggak asing dengan kotak dialog seperti ini. Nah, jadi kalau saran saya sih ini nggak usah dirubah ya, jadi nggak usah dirubah, kita klik next aja. Kemudian ini kita diminta serial number, kalau belum punya skip aja, kita bisa klik yang ini ya, kita skip aja. Kemudian kita disuruh memilih jenis Windows yang akan kita gunakan. Sorry, ini tulisannya terlalu kecil ya. Oke, saya akan pilih kita coba zoom lagi, mudah-mudahan masih bisa ya. Ya, saya akan pilih yang 10 Pro. Oke. License agreement di accept aja. Kemudian kita lanjut next. Nah, ini proses instalasi akan berlanjut ya, copying files dan seterusnya sampai akhirnya nanti selesai. Ya, jadi MacBook sekali lagi restart dan ya sekarang udah pada tahapan getting device ready. Oke, sekarang kita udah sampai pada tahapan setting up Windows ya for the first time. Jadi udah kayak komputer baru. Nah, di sini saya nggak akan rubah, saya stick aja di United States ini untuk mempercepat. Jadi di sini ada pilihan Let's start with region. Is that correct? Ya udah, nggak apa-apa, ini aja. Ini untuk mempercepat ya. Kemudian keyboard, is this the right keyboard layout? Oke. No aja. Saya diminta connect ke internet, nanti aja. Kemudian setup seperti ini. Nah, kemudian who's going to use this PC, ya kasih namanya, saya taruh nama saya aja kalau gitu. Lalu enter password, nggak usah, nanti aja. Oke, ini hanya sekedar ya, do more access device with, ini optional aja sih, saya skip aja. Kemudian accept, oke.
Apa ini ya? Pilih apa ya? Do not aja. Misalnya ya pengaturan ini sebenarnya no aja. No. Sorry. Apa yang pilih sini? Send diagnostic. Nggak usah. Ini Windows yang terbaru ini semakin banyak aja pilihan pada saat setup pertama kali ya. Nggak bisa di skip lagi, aduh. We're almost done. Udah hampir selesai. Nah, sekarang kita sudah berada pada desktop Windows kita, jadi proses instalasi Windows sudah berhasil. Tahapan selanjutnya adalah menginstal driver support yang disediakan oleh Bootcamp yang tadi sudah di-download. Aplikasi Bootcamp berjalan secara otomatis. Kita cukup klik next aja, kemudian kita klik menyetujui license agreement, install. Oke, jadi proses instalasi driver yang dilakukan oleh Bootcamp Assistant sudah selesai. Jadi kita tinggal klik finish aja ya kalau sudah selesai. Kemudian Windows akan restart lagi. Oke, jadi sampai di sini kita udah selesai menginstal Windows pada MacBook kita. Proses yang kita jalankan semuanya sudah selesai. Jadi kita udah bisa menggunakan Windows sebagaimana mestinya ketika kita menggunakan di PC yang memang didesain untuk Windows. Nah, tapi tentunya kita harus membeli serial number atau product key kalau kita ingin menggunakan Windows secara permanen. Oke, kalau tidak nanti setelah 30 hari akan ada watermark di sini. Jadi silahkan beli Windows key atau product key Windows kalau memang Anda memerlukannya. Kalau Anda cuma mau coba untuk 30 hari demo, silahkan, itu terserah Anda. Nah, cara untuk switch kembali ke Mac itu simple aja. Jadi kita cukup restart komputer kita. Oke, jadi pada saat proses restart kita tekan tombol option yang ada di keyboard. Nah, jadi tekan lalu tahan. Nah, di layar akan muncul pilihan kita mau login ke Windows atau ke Mac. Jadi silahkan pilih. Kalau Windows yang sebelah kiri, Mac yang sebelah kanan. Kemudian tekan tombol return yang ada pada keyboard. Nah, jadi kita akan kembali login ke Mac OS. Well, itu tadi tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi membutuhkan.
Oke, jadi mungkin kedepannya saya akan buat tutorial-tutorial lagi. Mungkin kita bisa diskusikan di kolom komentar. Teman-teman mau tutorial tentang apa seputar macOS atau seputar iOS. Saya akan coba untuk membuat dan share di sini di channel saya. Oke, saya mohon dukungannya tentunya dengan cara subscribe di channel saya. Dan tentunya like video ini. Semoga bermanfaat. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.